Selamat berjumpa anak-anak sekalian, kita bertemu kembali dalam kesempatan hari ini. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan apa-apa, dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Anak-anak sekalian, kita akan belajar pada tema 8, daerah tempat tinggalku. Pada subtema 2, kegiatan ekonomi berdasarkan tempat tinggal, pada muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Adapun materi belajar kita hari ini adalah kegiatan ekonomi berdasarkan tempat tinggalnya. Apakah yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Anak-anak tahu kebutuhan pokok manusia ada bermacam-macam, diantaranya adalah sandang, pangan, dan papan, ditambah dengan kebutuhan tambahan. Anak-anak sekalian, bentuk kegiatan ekonomi yang terdapat di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari adalah yaitu kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Berikut adalah ilustrasi bentuk kegiatan ekonomi yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat. Yang pertama adalah kegiatan ekonomi produksi, seperti pada gambar contohnya adalah membuat kue. Kegiatan produksi adalah membuat barang yang bisa untuk memenuhi kebutuhan para konsumen atau para pemakai barang. Sementara yang dimaksud dengan distribusi seperti pada gambar adalah mengantarkan barang dari pembuat barang atau produsen kepada konsumen atau pemakai barang. Sementara kegiatan ekonomi berupa konsumsi adalah kegiatan memanfaatkan jasa atau memakai barang. Yang tampak dalam gambar adalah kegiatan memanfaatkan jasa seorang dokter oleh seseorang pasien. Berikut adalah pengertian bentuk kegiatan ekonomi. Apakah yang dimaksud dengan produksi? Yang dimaksud dengan produksi adalah kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa. Contohnya adalah membuat kue, membuat pakaian, membuat sepeda, membuat mobil, dan sebagainya. Pembuat barang atau jasa dinamakan produsen. Lalu apa yang dimaksud dengan distribusi? Yang dimaksud dengan distribusi adalah kegiatan ekonomi menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Contohnya adalah mengantarkan mobil baru ke distributor atau ke agen mobil atau dealer mobil. Pengantar barang itu dinamakan distributor. Orang yang mengantarkan barang ke para pemakai atau ke para konsumen disebut distributor. Lalu yang dimaksud dengan kegiatan konsumsi adalah kegiatan ekonomi memakai barang atau jasa. Contohnya adalah memakan kue X, atau memakai baju X, atau memakai kendaraan bermotor merek tertentu. Nah, orang yang memakai barang atau orang yang menggunakan jasa orang itu dinamakan konsumen. Berikut adalah faktor yang bisa memperlancar kegiatan ekonomi. Faktor apa yang bisa memperlancar kegiatan produksi? Yang pertama adalah keadaan alam, yang kedua tenaga kerja, yang ketiga adalah modal. Kalau keadaan alam memungkinkan, maka kegiatan produksi bisa dilakukan di tempat itu. Kegiatan produksi juga membutuhkan tenaga kerja yang terampil sehingga bisa memproduksi barang dengan baik. Dan tentu saja modal atau uang untuk membeli bahan, melaksanakan kegiatan produksi dengan mengupah para tenaga kerja. Kegiatan distribusi bisa berjalan lancar apabila ada tenaga kerja yang mengantarkan barang, ada alat transportasi, dan sebagainya. Lalu distribusi sendiri ada 3. Yang pertama adalah distribusi langsung dari produsen ke konsumen, distribusi semi langsung, dan distribusi tidak langsung. Yang dimaksud dengan distribusi langsung adalah para pembeli bisa membeli barang dari para produsen. Misalnya orang yang membeli kue kepada pembuat kue. Jadi para pembuat kue sekaligus menjual barang. Sedangkan yang dimaksud dengan distribusi tidak langsung adalah kegiatan penyaluran barang dari produsen kepada konsumen. Para konsumen yang hendak memanfaatkan barang tersebut tidak langsung membeli dari produsen, tetapi membeli di toko atau di distributor.
Jadi produsen menyerahkan barang atau menjual barang ke distributor, konsumen membeli barang kepada para distributor. Lalu apa yang memperlancar kegiatan ekonomi konsumsi? Tentu saja uang. Siapa yang mempunyai uang, maka dia bisa memenuhi kebutuhan barangnya dengan membayar sejumlah uang, sehingga kebutuhannya bisa tercukupi. Konsumsi, pelaku konsumsi dibagi tiga, yaitu pelaku konsumsi rumah tangga, pelaku konsumsi perusahaan, dan pelaku konsumsi negara. Yang dimaksud dengan pelaku konsumsi rumah tangga adalah yang berbelanja atau yang memakai barang yang dikonsumsi adalah rumah tangga. Pelaku konsumsi perusahaan adalah perusahaan yang membelanjakan untuk kebutuhan perusahaannya. Pelaku konsumsi negara adalah pemerintah atau negara yang berbelanja untuk kegiatan yang dilakukan oleh negara. Anak-anak sekalian, jenis pekerjaan berdasarkan tempat tinggalnya. Anak-anak, lingkungan kita bermacam-macam. Lingkungan yang banyak terdapat industri, maka dinamakan daerah industri. Jenis pekerjaan yang bekerja di sana adalah buruh pabrik, karyawan pabrik, dan sebagainya. Lingkungan yang berada di perkotaan, maka banyak pekerjaan jasa yang dilakukan para penduduk. Misalnya karyawan perusahaan, PNS, dokter, guru, dan sebagainya. Daerah di pedesaan, banyak pekerjaan yang dilakukan para penduduk desa adalah menjadi petani, peternak, perajin, dan sebagainya. Sementara orang yang tinggal di daerah pantai, maka dia akan bekerja menjadi nelayan, petani garam, atau petani tambak, dan sebagainya seperti yang terlihat pada monitor. Anak-anak sekalian, berikut adalah ilustrasi proses produksi, distribusi, hingga sampai konsumsi beras. Yang pertama adalah para petani bercocok tanam padi di sawah. Pada waktunya panen, maka para petani memanen padi. Yang ketiga, padi digiling menjadi beras. Yang keempat, beras diantar ke distributor. Kemudian konsumen membeli beras kepada para distributor. Dan kita, para konsumen, mengkonsumsi beras setelah diolah menjadi nasi, menjadi makanan pokok bangsa Indonesia. Ini gambar pertama, mereka bercocok tanam, memanen padi, mengubah padi menjadi beras, mengantar beras ke para distributor, kita membeli beras pada para pedagang, dan kita bisa mengonsumsi nasi yang berasal dari beras. Kegiatan industri ada dua, yaitu industri barang dan industri jasa. Industri barang adalah merupakan usaha mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Sementara yang dimaksud dengan industri jasa adalah industri jasa merupakan kegiatan ekonomi yang dengan cara memberikan pelayanan jasa. Kegiatan industri dan berikut adalah contohnya. Contoh industri barang misalnya yang pertama adalah industri pakaian, industri motor, industri obat, dan industri sepatu. Industri pakaian berarti mengolah bahan menjadi pakaian. Sementara yang dimaksud dengan industri jasa contohnya adalah industri kesehatan, industri pendidikan, industri transportasi, dan industri musik. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi anak-anak sekalian.